Perkenalkan, nama saya Titian Widya Pamestri dari kelas 5A. Di sini saya akan melakukan praktikum IPSD tentang cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, ukuran dan bentuk bayangan benda. Dan tujuh, pembentukan bayangan oleh cermin datar. Untuk praktikum yang pertama, praktikum IPSD tentang cahaya dapat merambat lurus. Yang pertama ada kardus, benang, kardusnya 3 biji, lilin, senter, penggaris, kertas HPS, penjepit, sama korek. Kemudian saya akan menempatkan kertas karton yang berlubang pada kertas karton, jaraknya 10 cm dari bawah, dan jarak ke HPS 30 cm. Kemudian senter dinyalakan. Cahaya senter melewati lubang dan mengenai layar. Ketika tegak lurus lubang dan mengenai kertas HPS, bayangannya jaraknya 10 cm juga. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Pembuktian bahwa cahaya merambat lurus bisa dilihat pada peristiwa ini. Lilin itu menyala di bagian karton C. Lilin bisa dilihat di karton A karena cahaya bergerak lurus melewati lubang pada ketiga karton A, B, dan C. Sekarang praktikum yang kedua adalah praktikum IPSD tentang cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahannya ada senter dari HP, yang kedua gelas kosong, yang ketiga gelas berisi air, yang keempat tutup gelas, logam, buku, terus karton, ada plastik, ada kertas putih. Percobaan yang pertama, saya akan menyalakan senter dari HP. Saya akan meletakkan benda-benda ini untuk membuktikan bahwa cahaya tembus atau tidak. Pertama dengan kertas putih, cahaya bisa tembus walaupun tidak sempurna. Kedua, karton tebal, cahaya tidak tembus. Yang ketiga adalah tutup gelas, cahaya tidak tembus. Yang keempat adalah buku tebal, cahaya tidak bisa tembus. Selanjutnya dengan uang logam, cahaya tidak bisa tembus. Yang selanjutnya plastik, cahaya bisa tembus dengan sempurna. Kemudian dengan air di dalam gelas, cahaya dapat menembus dengan sempurna. Kemudian dengan gelas kosong, cahaya bisa tembus dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa tembus sempurna pada benda bening. Praktikum yang ketiga mengenai
senter menghadap ke tembok. Cahaya mengenai tembok dan tidak bisa dipantulkan. Kemudian senter ke arah cermin. Cahaya dapat bisa dipantulkan karena ini membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan oleh cermin. Ini percobaan praktikum IPA-SD tentang cahaya dapat dibiaskan. Saya sudah menyediakan alat pembaliknya ada. Yang pertama, gelas kosong plus pensil. Yang kedua, gelas B, gelas berisi air dan pensil. Hasil pengamatan gelas A kosong itu pensil kelihatan lurus dari atas sampai bawah. Untuk gelas B yang berisi air dan pensil kelihatan patah pada perbatasan air dan udara. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa dapat dibiaskan. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum IPA SD tentang cahaya dapat diuraikan. Alat dan bahannya ada mangkok dan air, CD, pengganti, kaca atau cermin datar, senter, kertas HPS. Ketika cahaya senter mengenai CD sebagai pengganti cermin datar, cahaya dipantulkan dan diuraikan mengenai kertas HPS, muncul warna-warni di kertas HPS. Praktikum selanjutnya yaitu praktikum IPA SD tentang ukuran dan bentuk bayangan benda. Di sini saya sudah menyediakan alat pembayangan. Dan posisi pulpen itu 6 cm dari kertas HPS. Kemudian untuk posisi senter yaitu 5, 7, 9, 11 dan 13 cm dari pulpen sudah diberikan tandanya dengan garis. Pertama kali jarak senter 5 cm dari pulpen karena bayangan pulpen terlalu tinggi digantikan dengan pensil yang lebih pendek. Bayangan pensil yang terjadi yaitu 18,5 cm. Yang kemudian jarak senter 7 cm. Bayangan yang terjadi yaitu 16,5 cm. Untuk jarak senter 9 cm, bayangan yang terjadi yaitu 15 cm. Untuk jarak senter 11 cm, bayangan yang terjadi yaitu 14,5 cm. Kemudian untuk jarak senter yang terakhir 13 cm, yaitu bayangan yang terjadi 14 cm. Hal ini membuktikan bahwa ukuran dan bentuk bayangan benda dipengaruhi oleh jarak sumber cahaya. Pada praktikum yang terakhir,
terbentuk. Sudut-sudutnya ada 30, 60, 90, 120. Pada 30 derajat bayangan ada 10 buah. Yang kedua, pada sudut 60 derajat bayangan yang terbentuk ada 6 buah. Pada sudut 90 derajat bayangan yang terjadi ada 4 buah. Pada sudut 120 derajat bayangan yang terbentuk adalah 2 buah. Sekian praktikum IPA SD saya tentang cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, ukuran dan bentuk bayangan benda. Yang ketujuh, pembentukan bayangan oleh cermin datar. Wassalamualaikum.